Halo, perkenalkan nama saya Alvin Wijaya Kertara Harjo dengan nomor induk mahasiswa 051324 273 dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 aktivitas belajar 8 dari mata kuliah basis data. Berikut adalah soalnya. Diberikan suatu IRD berdasarkan entity relationship diagram atau IRD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Manual mengerjakan dan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMPM SIM 4206 basis data. Pelaporan dan penilaian, lakukan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut. A. Perkenalan jelas mahasiswa. B. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan di setiap kegiatan mahasiswa. C. Hasil praktik yang telah dilakukan. Dan D. Kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, baik. Seperti yang dalam rangkuman, di sini ada dokter, pasien, administrator, pasien dokter, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Daftar juga termasuk di dalam. Saya akan memberikan tampilan template yang sudah saya siapkan. Berikut dia. Sebelah kiri saya, sebelah sini, maaf, muncul ya di layar. Apa terlihat kita kursor saya? Di bagian sebelah kiri saya, yang sangat jauh sebelah sana, itu adalah komen yang saya akan siapkan. Saya akan menggunakan opacity berfungsi untuk apa? Fungsi akan biar bisa melihat bagian belakang dari browser saya. Ini sudah saya jalankan, yang kosong, tapi yang sudah saya siapkan adalah rumah sakit. Saya bisa ulang dari awal jika diperkenankan sebentar. Sepertinya untuk mempermudah saya seperti akan langsung saja buat di sini. Kita disuruh buat untuk buatkan atribut atau kita sebut di dalam sini adalah table. Kita ada dua opsi, yaitu menggunakan GUI atau kita bisa menggunakan CLI dan CLI atau bisa menjalankan program tersebut. Bisa lewat dari MySQL yang sudah siapkan buatnya di sini. Saya sudah sempat buat. Atau kita akan menggunakan dengan CLI. Di bagian sini sudah dipersiapkan juga. Maaf, saya kembali dulu. Di sini juga kita sudah dipersiapkan juga untuk setting-setting atribusi berikut. Tapi sebelum kita mulai, kita harus masukkan sistem kita terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat, meskipun nggak terbaca juga dengan jelas, ini sudah saya konfigurasi menjadi default dan saya akan direct ke directory MySQL atau Excel. Di sini sudah saya ubah agar bisa terbaca sampai ke settingannya, ke CLI dari MariaDB.
Di sini kita bisa lihat tables yang ada. Di sini kita bisa juga mengecek untuk yang ada di dalam database. Ini ada apa aja. Karena kita akan fokus pada rumah sakit, maka kita akan masuk ke database rumah sakit. Oke, dari sini kita juga dari panduan kita sudah disiapkan untuk programnya CLI, CLI. Contoh formatnya adalah dulu create table, nama table dengan field yaitu berapa dengan settingan tersebut kita juga bisa menggunakan kriteria yang disiapkan. Kriterianya apa? Berikut ada kriterianya. Kita menggunakan contoh pasien. Setelah situ bilang berhasil, maka di tampilan ini akan muncul satu table yang berisi namanya pasien. Dengan format berikut strukturnya, ID, nama, alamat, dan jenis kelamin. Ini sama dengan yang disediakan. Agar saya mempercepat tulisan tersebut yang ada di sini, saya akan copy paste menggunakan SQL di sini. Maaf, saya berhenti dulu terlebih dahulu. Ya, tidak ada yang save. Saya akan copy paste dengan barisan-barisan yang disediakan di sini agar menghemat pekerjaan. Dari sini sudah terload semua 6 dari bagian yang dibutuhkan. Berikut adalah 6 data yang diberikan. Saya ambil ke atas dulu agar lebih gampang. 6 data. Kalau sudah 6, kita akan bagi ke designer terlebih dahulu untuk mengatur IRD dan relationship masing-masing dari bagian. Kita lihat di sini bahwa sudah terjadi template yang sudah disiapkan. Ini adalah template yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, kita sudah bisa mulai untuk membuat relationship dengan cara buat relationship
pada masing-masing bagian yang ID yang sama. Bentar, coba saya cancel dulu. Saya refresh. Oke, baik. Relationship. Oh iya, saya lupa untuk menjelaskan bahwa masing-masing dari bagian sini harus dibuat dalam bentuk foreign key agar bisa mengikat pada primary key. Contoh seperti apa? Seperti ID dokter, ID pasien. Untuk membuat foreign key bisa dipilih dengan cara mencet indeks pada sini, more dan index, dan klik pada masing-masing bagian yang ingin disetujui. Kita akan fokus pada ID pasien dengan ID dokter. Seperti contoh berikut ini hanya data yang kita butuhkan. ID dokter, ID admin, pasien, ID admin, administrasi, administrator. Tidak ada. Karena sudah tidak ada yang perlu kita konfigurasi lagi, maka seharusnya kita ketika membuat relationship relationshipnya akan muncul pilihan sebagai berikut. On delete kita akan bikin cascading dan juga termasuk dalam on edit ya, cascading. Pasien, ada pasien berikutnya kita masukin juga sini sebagai cascading juga. ID daftarnya tidak perlu, kita pindah ke ID admin. ID admin kita harusnya sudah bisa pilih ke sini seharusnya. Saya konfirmasi dulu apa memang betul seperti itu. Oh salah, untuk bagian yang admin saya akan klik dulu di administrator, tunggu sebentar. Daftar. Berikut sudah terjadi tampilan mirip dengan yang saya buat.
Lalu dengan data tersebut saya akan memasukkan data insert into data pasien. Kita coba berikut. Pembacaan adalah insert ke arah mana tabel yang diberikan, lalu masukkan apa saja yang perlu dimasukkan seperti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Di sini karena jenis kelamin menggunakan integer, dalam contoh saya akan menggunakan variabel karakter untuk merepresentasikan simbol L dan P sebagai laki-laki dan perempuan. Dan kebetulan saya juga sudah mempersiapkan data yang ada pada text word saya, yaitu berikut. Kita akan masukkan sini juga bisa. Saya akan pindah saja dulu ke SQL. Oh, seperti saya mengerti. Merchant, merchant, merchant.
Bagaimana cara cepatnya? Tidak ada cara cepat. Seharusnya sudah bisa, tapi karena tidak bisa dibayar ini. Oke, seharusnya sudah masuk semua. Kita buka di bagian sini, ada lima-limanya. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Cara mengetahuinya kita bisa dari sini. Coba saya cek apa saya salah. Tunggu sudah ada di dalam sini. Bacanya seperti apa? Select bintang from pasien. Artinya bintang itu apa? Artinya itu adalah mengambil data semua dari pasien. Kita bisa menggunakan ID pasien from pasien. Nanti kita akan muncul ID-nya. Berlaku juga jika kita ambil dalam bentuk hal. Kita bisa menggunakan data tersebut. Dan ini juga bisa dipilih dengan cara search. Maaf, di bagian browse. Contoh, di bagian sini dijelaskan juga sejujurnya. Sepertinya dia pakai code ya, kayaknya di sini. Tapi penggunaan juga bisa juga sebenarnya di sini seharusnya. Contoh, misalnya sebagai berikut. Kita bisa cek dari sini aja. Kalau begitu, di sini juga ada listing, ada apa aja yang kita bisa ngecek. Untuk seperti nama pasien, dan list from pasien. Di sini juga kalau tidak salah ada fitur untuk membuat filter. Di sini kita bisa ganti, atau kita bisa ganti pasien Jakarta.
Saya lupa kalau itu difilter juga. Tapi konsepnya sama kurang lebih. Dan sepertinya sampai situ saja penjelasan saya mengenai tugas 2. Hasilnya adalah kita akan rangkum, kita sudah buat 6 atribut atau 6 table dari hasil gambar berikut. Nah, kita juga sudah bikin relationnya di tiap bagian table, jadi akan bisa terpanggil ke arah sana sini juga. Relationship-nya juga akan sama pasti dengan yang disediakan atau difasilitasikan dengan data yang diberikan oleh tertentu. Dan juga kita sudah coba call menggunakan semua fitur-fitur yang disediakan, sudah mencoba melakukan input, meskipun salah saya caranya. Dan semua hasilnya sudah sesuai dengan yang digunakan oleh kriteria yang dibutuhkan. Kriteria yang sudah dibutuhkan adalah perkenalkan identitas, langkah-langkah praktik, hasil praktik dan kata-kata penutup. Dan inilah bagian sisi penutup. Saya Alvin Budi Jaya Kartura Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242773 mengucapkan terima kasih.